Ke dalam acara pembacaan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran sekolah sahabat kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Kitab Matius. Sebuah buku yang ditulis oleh seorang murid Yesus yang bernama Matius. Dia berjalan bersama dengan Kristus, melihat setiap peristiwa kehidupannya, dan dengan tuntunan Roh Kudus dia menuliskan ini di dalam sebuah kitab. Matius sesungguhnya adalah seorang pemungut cukai sebelumnya. Seorang yang dikenal mementingkan diri, memperkaya diri, tapi di saat Kristus memanggilnya, dia rela meninggalkan semuanya itu untuk hidup berjalan bersama Kristus, walaupun jalan di hadapannya seolah-olah tidak berpengharapan. Kepadanya tidak dijanjikan akan dapat berapa gaji setiap bulan kalau mengikuti Yesus. Tidak dijanjikan akan memperoleh kekayaan atau harta duniawi. Bahkan Yesus mengajarkan, barang siapa hendak mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Matius melakukan hal ini. Hari ini judul pelajaran kita adalah kedatangan yang dinubuatkan. Kita masih membaca mengenai perjalanan Kristus yang dituliskan oleh Matius. Sebelum kita masuk dan membaca mengenai kedatangan Kristus yang sesungguhnya telah dinubuatkan, kembali saya undang pemirsa di rumah, ajaklah keluarga Anda, sahabat, teman-teman Anda yang rindu untuk mempelajari firman Tuhan. Biarlah di saat kita mempelajari firman Tuhan, kita dapat semakin dikuatkan untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, dan dapat berdiri teguh di dalam kebenaran Tuhan. Sesungguhnya kedatangan Kristus bukanlah sebuah peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Kedatangan Kristus sudah dinubuatkan sejak lama. Mari kita baca. Setelah 70 tahun penawanan mereka di Babel, orang Yahudi mulai kembali ke Yerusalem. Mereka senang bisa membangun kembali bait suci mereka. Tetapi ketika fondasi diletakkan, mereka yang teringat keelokan bait suci Salomo yang megah menyadari bahwa bait suci yang kedua ini tidak ada apa-apanya. Sehingga mereka menangis dengan suara yang nyaring. Ezra 3 ayat 12. Sahabatku, di saat bangsa Israel kembali dari penawanan, membangun kembali bait suci mereka, mereka menyadari bahwa sesungguhnya tidak sehebat, tidak semegah bait suci yang dibuat oleh Salomo. Mereka bahkan menangis. Di satu sisi ini menggambarkan tentang mereka teringat akan pemberontakan mereka, kesalahan dari mereka, orang tua mereka yang menyebabkan itu semua terjadi. Namun di sisi lain kita bisa melihat bahwa sesungguhnya inilah sikap yang harusnya kita miliki. Kalau kita melihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang mungkin masih muda, tapi sudah sangat berani di dalam Tuhan. Daniel, Yusuf, Henokh, Nuh. Mereka masih sangat muda, tetapi mereka tetap mau berdiri teguh di dalam kebenaran Tuhan. Mereka tidak berkompromi kepada dosa. Sahabatku, kalau kita melihat tokoh-tokoh para pahlawan iman itu, bukankah harusnya juga kita menangis? Seperti tangisan yang sama yang dilakukan oleh bangsa Israel di saat mereka melihat bait suci mereka. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait suci Tuhan, di mana Tuhan rindu untuk tinggal. Roh Kudus rindu untuk tinggal di dalam hati kita. Jadi di saat kita melihat bait suci kita, kehidupan kita, tabiat kita, lalu di saat kita teringat, kita membaca akan tokoh-tokoh dalam Alkitab, apakah kita akan merasa, oh iya itu kan mereka, itu kan Abraham, itu kan Yusuf, atau kita akan merasa sedih, Tuhan, saya tidak sebanding dengan mereka, saya tidak layak Tuhan, seperti yang dilakukan oleh orang banyak dalam kisah ini. Pikirkan baik-baik. Orang-orang ini menyadari bahwa apa yang mereka buat sudah dengan segenap hati, tapi tidak sebanding dengan bait suci Salomo. Sahabatku, kalau dalam kehidupan kita menyadari itu, kita tidak akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita tidak akan bandingkan diri kita dengan orang yang kelihatannya lebih lemah dari kita.
Kita tidak akan mengatakan, oh saya ini sudah pelayanan, saya sudah lakukan ini, sudah lakukan itu. Kamu enggak. Oh saya sudah tinggalkan semuanya, kamu masih mementingkan diri. Kita tidak akan mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena kita melihat, kita bukan membandingkan diri kita kepada orang lain, tapi kepada Kristus, kepada para tokoh Alkitab, para pahlawan iman. Kita akan bandingkan diri kita dengan mereka, dan kita akan melihat betapa jauhnya sesungguhnya diri kita dari mereka. Sahabatku, di sini kita melihat pelajaran pertama kita. Orang banyak yang membangun bait suci dengan sungguh-sungguh, tapi mereka menyadari, mereka bersedih. Biarlah kita pun terus di dalam doa kita secara pribadi, kita pun menyadari kelemahan dan kekurangan kita. Berikutnya kita baca lagi. Bangsa itu lalu mendapatkan dorongan yang tidak terduga dari dua orang yang bangkit di antara mereka. Seorang nabi yang sudah tua bernama Hagai, dan seorang nabi yang masih muda bernama Zakaria. Hagai memperingatkan bangsa itu bahwa kemuliaan sesungguhnya dari bait suci Salomo bukan datang dari apa yang dibawa Salomo atau oleh siapa saja ke situ. Itu bukan bait sucinya Salomo, itu adalah bait suci Tuhan. Jadi berikutnya diceritakan, di tengah kesedihan dari bangsa ini yang mengatakan, aduh ini bait sucinya jelek, gak seperti bait suci Salomo. Mereka diingatkan oleh Nabi, itu bukan bait suci Salomo. Kemegahan itu bukan dari apa yang nampak di luar, tapi apa yang tinggal di dalam. Pelajaran kedua bagi kita hari ini adalah, bukan dari apa yang nampak di luar dilihat kemuliaan Tuhan. Bukan dari apa yang kita perbuat, baju yang kita pakai, jabatan kita, uang yang kita miliki yang membuat kita layak, tapi dari apa yang ada di dalam. Dan seharusnya apa yang di dalam mencerminkan keluar. Seseorang yang dari dalam hatinya adalah jujur, lemah lembut, dalam tindakannya di luar dia akan lakukan hal yang sama. Sahabatku, di sini kita melihat berikutnya Hagai juga berkata, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang-barang yang indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Hagai 2 ayat 7-10. Sahabatku, di dalam nubuatan yang Tuhan berikan kepada Hagai dikatakan, kemegahan yang sebelumnya gak akan bisa dibandingkan dengan kemegahannya nanti. Ini menceritakan bahwa nantinya akan datang juru selamat hadir di dalam bait suci itu. Keadaan juga menjadi lebih berpengharapan ketika Nabi Zakaria yang muda ini mengatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ini adalah nubuatan yang terjadi dan dilakukan oleh Yesus, yang kembali menguatkan kepada bangsa itu bahwa dialah kemuliaan Tuhan yang hadir di dalam bait suci itu. Sahabatku, pelajaran yang berikutnya kita melihat adalah sesungguhnya, yang kedua tadi adalah bukan apa yang terlihat di luar ya. Yang ketiga, sesungguhnya sebelum Tuhan melakukan sesuatu, Dia telah memberikan suatu nubuatan, memberikan suatu peringatan. Sama seperti bangsa Israel yang saat itu sedang murung, sedang terbeban berat. Tuhan membawa kelegaan melalui nabinya. Nah, pada zaman ini
kita mungkin tidak lagi memiliki atau bertemu dengan nabi-nabi modern. Karena sudah tidak akan ada lagi nubuatan mengenai kedatangan Kristus. Karena dia akan datang seperti seorang pencuri bagi mereka yang tidak bersedia. Jadi sudah tidak ada nabi lagi. Tujuan nabi adalah untuk mengingatkan bangsa untuk bertobat. Ingat, tugas nabi bukannya menyembuhkan, itu eksternalnya. Jadi fungsi seorang nabi adalah untuk memberitahukan kepada bangsanya tentang apa yang akan datang atau terjadi nanti. Itu fungsinya nabi. Jadi kalau ada orang pada zaman ini yang mengaku nabi, wah bisa melakukan mujizat ini itu, tapi apa pekabarannya kita harus tanyakan. Apa yang menjadi inti pekabarannya? Berbagai nabi yang datang, yang dituliskan dalam Alkitab, mereka punya pekabaran. Dan pekabaran mereka sesungguhnya sama, mengembalikan hati bangsanya kepada Tuhan. Pertobatan itu pekabarannya. Atau seperti Hagai dan Zakaria, pekabarannya mengingatkan kepada mereka untuk tidak lagi merasa sedih, untuk mengingatkan mereka bahwa nantinya akan datang juru selamat. Sahabatku, itu fungsi nabi. Jadi hari ini mungkin kita tidak memiliki nabi lagi, tetapi kita memiliki firman Tuhan. Firman yang dapat memberitahukan kepada kita pengharapan yang dapat dan perlu kita miliki. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat memperoleh kelegaan, ketenangan yang firman itu dapat berikan kalau kita terlalu sibuk, kalau kita tidak punya waktu, kalau waktu kita habis hanya untuk kepentingan kita sendiri. Kalau waktu kita habis melakukan apa yang kita kehendaki untuk lakukan, dan kita tidak punya waktu bagi Tuhan. Sahabatku, di sini kita lihat kedatangan Kristus telah dinubuatkan. Tuhan menubuatkan kedatangannya kembali melalui nabinya. Bukan hanya itu, di dalam kitab Yesaya pun sudah diceritakan tentang nubuatan kedatangan Kristus. Kepada Daniel telah diberikan nubuatan kapan Kristus akan datang, kapan dia akan disalibkan, dan lain-lain. Nah, bagaimanakah nubuatan-nubuatan yang menakjubkan ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita? Karena pikirkan baik-baik, bangsa Israel sudah mendapatkan nubuatan ini. Mereka pelajari. Mereka bukan hanya sekedar pelajari. Sejak mereka kalau mereka sudah umur 12, mereka sudah harus menghafalkan kitab Taurat. Sudah ngelotok di pikiran mereka, hafal. Tapi di saat Yesus datang, mereka tidak menyambutnya. Itulah mengapa sangat penting untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan. Kristus masuk sebagai raja menurut adat istiadat Yahudi. Binatang yang ditungganginya adalah binatang yang ditunggangi oleh raja-raja Israel. Dan Alkitab telah menubuatkan bahwa demikianlah Mesias harus datang kepada kerajaannya. Segera setelah ia duduk di atas keledai itu, kedengaranlah sorak-sorai kemenangan yang gemuruh bunyinya. Orang banyak menyambut dia sebagai Mesias, raja mereka. Kini Yesus menerima penghormatan yang belum pernah diperkenankannya sebelumnya. Dan murid-murid menerimanya sebagai suatu bukti bahwa harapan mereka yang menggembirakan itu harus diwujudkan dengan jalan melihat dia didudukan di atas tahta. Orang banyak diyakinkan bahwa saat pembebasan mereka sudah dekat. Dalam hayalan mereka melihat tentara Roma diusir dari Yerusalem. Dan orang Israel sekali lagi menjadi suatu bangsa yang merdeka. Ini yang mereka harapkan. Dan mereka salah mengartikan nubuatan itu. Yang paling menyedihkan adalah banyak orang yang meneriakkan kata Hosana menyambut Yesus saat dia masuk ke pintu gerbang Yerusalem, menaiki seekor keledai seperti yang dinubuatkan di dalam firman Tuhan oleh Nabi Zakaria. Tapi mereka juga yang meneriakkan untuk menyalibkan Yesus. Barangkali kita melihat bagaimana kitab suci digenapi. Namun pada saat itu, bangsa Israel tidak memahaminya. Mereka sudah hafal, mereka tahu, mereka ingat nubuatan itu, tapi mereka tidak paham artinya. Apakah pelajaran yang dapat kita ambil bagi diri kita sendiri mengenai bagaimana pengertian yang telah terbentuk
dapat mengganggu kebenaran. Dalam pemikiran mereka sudah terbentuk bahwa Yesus akan datang menjadi pembebas dari tentara Roma, bukan pembebas dari dosa. Itu sudah terbentuk, berkali-kali diingatkan, ini seperti domba yang akan tersembelih agar dapat membebaskan mereka dari dosa. Dalam pikiran mereka nggak pikir itu. Mereka pikir Yesus akan datang membebaskan mereka dari tentara Roma. Itu terus. Apa yang terjadi? Karena kekerasan hati mereka, itu sudah mereka percayai sehingga mereka tidak mau dengar hal yang lain. Hari ini pelajaran berikutnya adalah betapa pentingnya bagi kita untuk memiliki kerendahan hati, untuk mau diajar dan belajar. Jangan langsung cepat percaya, jangan juga langsung mengeraskan hati dan mengatakan, oh enggak seperti itu, saya taunya seperti ini. Dua sisi yang sangat kontras. Sisi yang tidak mau diajar dan sisi yang tidak mau mendengar. Atau sisi yang berikutnya adalah sisi yang begitu mudah menyerap tanpa kita mau mengeceknya kembali. Setiap pelajaran yang kita pelajari perlu kita pelajari ulang, perlu kita kaji kembali kebenarannya. Apakah benar Tuhan mengatakan seperti itu? Apakah benar di dalam firman Tuhan dituliskan seperti itu? Kita perlu mengajinya kembali, bukan hanya membaca ayatnya. Mungkin ayatnya benar, ayatnya di situ, tetapi mungkin seluruh perikop itu bukan berbicara tentang itu. Atau mungkin ayat itu bukan disebutkan oleh Kristus, tapi adalah pendapat dari orang lain. Kita harus mengkajinya. Jangan hanya sekedar kita hafal, kita ingat, lalu kita taruh itu sebagai sebuah dasar, padahal bukan itu yang firman Tuhan katakan. Padahal mungkin bertentangan atau berbeda konsep itu dengan ayat-ayat firman Tuhan lainnya. Itulah mengapa dua sisi ini kita harus ingat. Jangan jadi orang yang terlalu mudah percaya tanpa kita mau mengecek firman Tuhan, kebenaran dalam firman Tuhan. Atau sisi yang satu lagi, orang yang keras kepala, tidak mau menerima apa yang dipelajari dalam firman Tuhan. Hari ini kita membaca mengenai kedatangan yang dinubuatkan. Kedatangan Kristus dari kelahirannya dinubuatkan. Bahkan bagaimana dia memasuki Yerusalem dinubuatkan. Kematiannya pun dinubuatkan. Tapi bangsa itu tidak bersedia. Sahabatku, bagaimana dengan kita? Kepada kita sudah diberikan nubuatan tentang tanda-tanda kedatangan Kristus. Telah dinubuatkan, diberikan petunjuk bagaimana seseorang harus hidup. Apa yang sedang kita lakukan saat ini? Apakah kesibukan dunia, kemewahan dunia membuat kita lupa? Apakah kenikmatan dunia sudah begitu besarnya jerat dalam kehidupan kita sehingga kita pun lupa akan persiapan yang harus dilakukan? Sahabatku, sampai di sini pembacaan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Sebuah kisah yang cukup tragis, karena awalnya mereka bahkan merasa bait suci yang mereka buat tidak sebesar bait suci Salomo. Mereka merasa diri mereka tidak layak. Mereka merasa bahwa ya, nanti akan datang Mesias sehingga kemuliaannya bukan dari apa yang nampak di luar. Hari ini tadi kita telah diajak untuk melihat, untuk menyadari bahwa sesungguhnya bukan apa yang nampak di luar yang penting, tapi apa yang di dalam. Dan apa yang di dalam akan membentuk apa yang kita lakukan di luar. Hari ini kita juga diingatkan tentang betapa pentingnya bukan hanya sekedar mengetahui nubuatan, tapi juga prakteknya dalam kehidupan kita. Kita diajar untuk melihat dan menyadari bahwa sesungguhnya kemuliaan yang Tuhan hendak berikan bukan dari apa yang kita kerjakan atau yang kita buat, tapi di saat Tuhan hadir dan tinggal dalam kehidupan kita. Apakah Anda tidak rindu Tuhan hadir dan tinggal dalam kehidupan kita, mengubahkan hidup kita? Ceritakan kepada keluarga dan sahabat Anda betapa rindunya Tuhan untuk hadir dan tinggal dalam kehidupan kita. Biarlah setiap pelajaran firman Tuhan, nubuatan yang kita pelajari bukan hanya sekedar informasi saja,
tapi dapat menguatkan kita, menolong kita untuk mempersiapkan diri kita bagi kedatangan Tuhan. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati dan Maranatha.